Bebas dari mana? Bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya. Akan tetapi yang Tuhan katakan saat ini mengenai merdeka dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu bisa bilang kiri kanan, kehendak Tuhan. Ya. Tuhan. Kehendak Tuhan. Merdeka dalam kehendak Tuhan. Maka tema yang akan kita pelajari bersama adalah merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus merupakan apa? Perhambaan kepada Kristus. Ya. Kita yang di dalam Kristus harus paham, harus mengerti maksud merdeka dalam Kristus. Maka kita bisa lihat, kita bisa introspeksi diri nih, melihat diri kita sendiri. Tetapi juga kita bisa melihat orang lain. Apakah dia benar-benar merdeka dalam Kristus atau tidak? Maka ada ciri-cirinya merdeka dalam Kristus. Yang pertama di ayat 31 sampai 33. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan apa? Mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, maka ciri yang pertama kita bisa lihat, kita bisa pelajari hidup kita. Itu yang pertama adalah tetap berpegang pada firman-Nya. Orang yang bilang saya percaya tidak sampai di situ. Orang yang bilang saya percaya Yesus tidak sampai di situ. Ya. Tetapi apa? Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kesadaran untuk tetap berpegang pada firman adalah syarat. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, hidupnya benar-benar mengakui kebenaran. Ya, kebenaran apa? Yang ada di firman. Kebenaran itu yang ada di firman. Apa artinya? Terkadang firman Tuhan membuat hati nurani kita bergejolak. Gitu? Ketika ada masalah, kita cari Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, kita bilang gini, kayaknya ini tidak cocok dengan saya. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Saya pernah. Tuhan ini tidak cocok dengan saya. Saya bilang begitu. Saya ini siapa? Debu baru. Ya, debu yang dikasih nafas kan. Mau protes Tuhan? Tidak mungkin. Terkadang hati kita bergejolak ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Ya. Tetapi firman Tuhan hari ini katakan, ketika kita hidup dalam kemerdekaan yang dari Kristus, kita harus tetap berpegang pada firman-Nya. Orang Yahudi sulit menerima Kristus sebagai Mesias. Sulit. Ya. Karena mereka berpegang pada Taurat yang sudah disampaikan Musa. Maka mereka membuat perdebatan kepada Yesus. Ya, ahli Taurat bilang begini. Ya, kami tuh percaya Musa. Ya, Yesus kau baru datang saja, Bu. Seperti itu kan. Maka ketika ada perempuan yang bersinah, ya ini mereka bermasalah di awal-awal ya. Ketika ada perempuan bersinah, Yesus bilang apa? Musa bilang tuh raja dengan batu sampai orang itu mati. Yesus bilang apa? Silakan, kalau kalian tidak berdosa kalian rajin diri dengan batu. Tetapi ternyata satu demi satu pergi dan meninggalkan orang yang bersinah. Bapak Ibu, konsekuensi dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Allah menganugerahkan Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Ya. Mari kita terus berpegang kepada Kristus. Seberapa kita yang ada di tempat ini, lu setia Bapak Ibu. Ya. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Ketika kita lihat orang tidak peduli dengan
firman Tuhan, tidak peduli dengan firman. Saya akan jelaskan di poin yang kedua. Kita terus berpegang kepada firman. Firman mungkin menyakiti hati kita, mungkin Bapak Ibu, tapi tidak pernah menyesatkan hidup kita. Mungkin itu sakit, ya, sakit, tetapi tidak pernah menyesatkan kita. Kedangkalan iman yang dangkal, ya. Orang yang iman yang dangkal, meskipun dia secara berteologi, ya, secara menggali firman Tuhan, oke, tetapi belum tentu imannya kuat, belum tentu Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Makanya kita jangan mencerminkan diri kita dengan orang lain menjadi patokan kita. Ketika kita bilang gini, pendeta saja begitu, gembala saja begitu, majelis begitu, enggak. Cerminan kita adalah Yesus Kristus. Ya, mari kita terus berpegang pada Yesus. Saya baru 2 hari kemarin, salah satu hamba Tuhan Bapak Ibu, sarjana teologi, master teologi, ya, sementara belajar, dia curhat, ya, betapa pedih kehidupannya, betapa dia sangat menderita dengan masalah yang dialami sampai pendarahan. S2 teologi. Ternyata bukan soal hebatnya kita dalam berteologi, bukan. Tetapi apakah iman kita sudah sepenuhnya kita percaya kepada Allah? Ya, mari terus berpegang kepada firman. Sekali lagi saya bilang, firman Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, yang mengecewakan kita itu kita punya hati sendiri. Saya kecewa. Enggak. Firman Tuhan tak kecewakan, apalagi menyesatkan. Ya. Orang benar-benar merdeka, dia akan tenang ketika dia baca firman. Kedangkalan iman bukan pengajaran membuat orang bisa tahu tentang Yesus, tapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Orang yang merdeka adalah orang yang bersaksi kepada Kristus. Dia bersaksi kepada Kristus. Kita ini pergi kemana-mana, kita bersaksi kepada Kristus. Ini loh, Kristus, saya bersaksi tentang. Ya? Orang yang merdeka adalah orang yang bersaksi kepada Kristus, bukan kepada dunia. Kadang bohong. Bersaksi kepada Kristus. Sebab apa? Kita mau sembunyi di mana? Tuhan tetap ada dan melihat kita. Berarti orang yang merdeka adalah orang yang bersaksi kepada Kristus tentang isi hatinya. Ya. Makanya kita akan tahu siapa orang itu ketika apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Betul ya? Ya. Saya juga belajar psikologi. Jadi ketemu dengan orang 1-2 kali, bukan hebat, bukan, tapi bisa mengenal siapa dia. Meskipun agak samar-samar bisa mengerti karakter orang itu seperti apa. Bisa. Kenapa? Tuhan kasih kebenaran. Ya. Tentang isi hatinya, isi pikirannya, dan tindakannya. Apakah benar-benar tertuju kepada Kristus? Ya. Ciri yang pertama, yaitu tadi apa? Tetap berpegang pada firman. Ciri yang kedua adalah tegas terhadap kebenaran. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 34 dan sampai 36, kemudian Galatia 5 ayat 1 dan ayatnya yang ke-13. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," ini ketegasan, "sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Wow. Ya, tadi Galatia bilang apa? Layani seseorang dengan kasih. Tapi Yohanes bilang, Yesus bilang dalam kitab Yohanes ini, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, bukan hamba Tuhan. Bukan. Nah, makanya saya sebagai guru, saya bilang sama anak-anak, saya mungkin tegas, mungkin keras. Kenapa? Karena firman Tuhan. Ya, Tuhan itu tegas dengan saya, bahkan keras Bapak Ibu. Saya dipanggil Tuhan bukan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya dipanggil
apa? Harus bercucur darah dulu. Ini ya, ini ada sini. Karena melawan. Dulu waktu SMA, saya suka pelajaran IPA, ya. Saya masuk di di bagian IPA. Saya suka kimia. Nilai kimia saya bagus Bapak Ibu. Tidak pernah 90 ke atas terus. 100. Saya suka kimia. Ya, kemudian kami ikut tes. Saya tes di UGM tanpa tes, saya tembus di UGM. Tetapi karena orang tua, kondisinya, ekonominya lemah lembut, ya, sangat lembut. Artinya apa? Melarat gitu ya. Akhirnya orang tua bilang, mau pergi ke sana, ke Jawa sana dulu kan kami. Mau pergi ke Jawa sana, mau pakai apa? Beli tiket tidak ada uang, makan saja susah. Ya sudah, ya agak sedikit kecewa Bapak Ibu. Tetapi setidaknya saya bersyukur jangan tembus, ya. Dan akhirnya orang tua bilang gini, karena saya suka melawan, ya. Orang tua bilang gini, keras-keras begini lebih baik kok di sekolah yang pendeta-pendeta itu. Coba Bang itu bayangkan, keras-keras begini karena apa? Nasihat orang tua nggak mau dengar, nasihat guru ya saya dengar keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya karena saya orang juga yang jangan kamu atur saya, ya. Karena kamu juga tidak pernah peduli dengan saya. Saya keras karena apa? Saya merasa orang lain tidak peduli dengan saya. Ya Bapak Ibu, saya merasa tidak disayangi sama orang tua. Saya punya kami kakak beradik, saya kakak, ada adik saya perempuan, kami sama-sama perempuan. Orang tua besarkan saya dengan membeda-bedakan. Jadi kalau umpama orang tua belikan tas gitu ya, tas, kemudian adik saya belum ada di rumah, sudah mama simpan dulu itu tas. Karena saya tidak terlalu beda jauh dengan adik saya usianya. Jadi orang tua saya tunggu dulu, adik saya datang dulu, baru dia bilang gini, kamu pilih yang mana? Nanti sisanya saya. Seperti itu. Kemudian papa saya pemain judi, ya, main judi dengan bos-bos yang ada di Manokwari. Dulu kami puji Tuhan, ya ekonomi dulu luar biasa, sampai bisa menyekolahkan orang lain, sampai punya karyawan. Tapi karena tidak bisa memegang kebenaran firman Tuhan, Tuhan ambil semua. Makanya saya bilang, ya sampai di SMA saya betul-betul melarat, saya kurang kasih sayang, ya. Jadi saya orang yang keras, jangan atur hidup saya, ya seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya waktu SMA saya mengalami kecelakaan yang luar biasa fatal. Jari saya bengkok, kemudian ini bercucuran darah, ya, ditabrak sama motor, ini semua penuh dengan darah. Kemudian dokter bilang begini, dokter dan para medis bilang begini, kalau anak ini hidup, dia pasti geger. Coba bayangkan, pasti anak ini geger, karena betul-betul, ya. Dan memang mungkin saya mungkin pernah mau titik seperti itu. Ketika saya baca firman Tuhan, satu ayat saja saya mau hafal, tidak bisa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Padahal dulu waktu SMA, 3 lembar hampir setengah halaman bisa saya hafal. Waktu saya kecelakaan, satu ayat Alkitab yang ini, karena begitu besar kasih Allah Yohanes 3 itu nggak bisa. Tidak bisa, susah. Kalau saya mau hafal saya harus pegang ini dulu. Kayak ini jahitan semuanya mau lepas sakit, kena matahari nggak bisa, kena dingin ini ngilu. Itulah kehidupan saya. Dan Tuhan panggil saya. Akhirnya saya mengakui kebenaran. Tuhan panggil saya menjadi hamba. Makanya hidup saya menghambakan diri kepada Kristus. Ya. Saya bilang waktu saya pemilihan untuk menjadi gembala di gereja saya bilang gini, oke, tapi saya juga ada syaratnya, ya. Mereka bilang oke, saya mungkin ada syarat, sudah masuk dalam syarat mereka untuk jadi gembala. Tapi saya bilang gini, tapi saya juga punya syarat untuk gembala, untuk jemaat.
Syaratnya adalah apa? Jangan gaji saya, jangan upah saya, karena hidup ini ya sudah berharga. Jadi bukan saya tidak butuh uang, Bapak Ibu, saya butuh uang. Kadang beras satu biji nggak ada di rumah. Saya bilang di mimbar terhormat ini, saya bilang, Tuhan, saya mau mengabdi kepada Tuhan. Jangan jemaat gaji saya terus setia untuk mengembangkan. Makanya saya bilang ya sama jemaat di mana-mana saya pergi pelayanan, saya bilang setiap hari Bapak Ibu saya menunggu kematian. Kapan Tuhan panggil saya? Ya, baju saya sudah ada di lemari, sepatu saya ada di lemari. Jangan bilang saya masih muda dan mungkin saya umur panjang, tidak. Saya bilang kalau hari ini saya ada, Tuhan pakai saya. Kemana saya pergi untuk melayani Tuhan? Saya mau bersaksi kepada Kristus, Lord. Bapak Ibu, ya ini saksi hidup ini. Ada suami dan anak saya. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan terima kasih untuk nafas hidup. Setiap jam 12 malam kami harus bangun dan berdoa kepada Tuhan. Setiap jam 12 malam Bapak Ibu, yang kami intim dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Saya bilang, biarlah pikiran Allah menjadi pikiranku, mata Tuhan menjadi mataku, hatinya Tuhan menjadi hatinya saya. Ya, makanya apa? Ketika Allah bilang itu salah, siap, salah Tuhan. Itu benar, siap, itu benar Tuhan. Maka yang kedua adalah tegas terhadap kebenaran. Ya, ketika orang lain bilang gini, kan sedikit-sedikit boleh. Tidak, salah ya salah. Ya, waktu COVID kemarin, ya, di sini gereja atau tidak saya tidak tahu. Ya, kami gereja, karena saya bukan gembala, jadi kami pergi cari gereja. Gereja mana yang terbuka untuk beribadah. Kami nggak pakai masker karena ada satu gereja yang full, Bapak Ibu, banyak sekali jemaatnya, tidak ada yang pakai masker. Teman gembala saya bilang, Ibu, kalau mau datang ke sini pakai masker ya, karena satu jemaat itu terkena COVID. Jadi jangan sampai kita aneh-aneh begitu. Terpaksa kami nggak pakai, kita nggak pakai masker. Saya bilang sama keluarga, ya kami komitmen, kalaupun kami mati dalam Tuhan. Ya, masa COVID bisa kasih kita mati? Orang yang mungkin kita salah makan racun aja, kalau belum waktunya Tuhan belum. Betul ya? Komitmen. Kebenaran firman Tuhan itu yang kita pegang. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Keluarga besar saya, keluarga besar Manado, keluarga besar Toraja, kami tidak ada satupun yang kena COVID. Baik di kampung, di mana keluarga, nggak ada satupun yang kena COVID. Kenapa? Saya imani Mazmur 91. Mereka yang berlindung kepada Allah, ya mereka akan diluputkan. Firman Tuhan bilang apa? Kamu hanya menonton saja kecelakaan yang akan menimpa mereka. Betul Bapak Ibu. Iya. Coba lihat, presiden saja sampaikan sesuatu. Kita ingat tidak? Kita percaya tidak? Kita ingat dan kita percaya. Masa Allah pencipta langit dan bumi yang sudah berfirman, Dia akan melindungi kita. Kok kita enggak? Kita kok takut? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalaupun kami mati karena COVID, itu karena seizin Tuhan. Bapak Ibu, ketika COVID, ekonomi resesi kan, kami resepsi 40 juta hampir setiap bulan kami terima transferan. Waktu COVID, kami pergi ke Jakarta, kami pergi ke Bali. Bapak Ibu, 40 juta. Orang yang lain setengah mati, ekonomi terpuruk. Kami ke Jakarta, Bapak Ibu, bukan jalan-jalan. Kami bawa sembako di mobil, kami bagi-bagi orang. Kemudian Tuhan izinkan kami pergi ke Bali. Saya lihat Bapak Ibu, hotel-hotel juga hampir. Saya bilang, terima kasih atas kemurahan Allah. Tuhan bedakan kita. Nanti akan kita renungkan di ayat poin yang kedua. Ketika kita telah teguh di dalam firman, seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 1, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka
pelajari, ya, Tuhan menyampaikan kepada kita secara pribadi yang benar-benar merdeka dalam Kristus. Kita harus hidup tegas di dalam kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang Kristus katakan, ya. Kamu bukan lagi hamba dosa, kamu bukan lagi hamba setan, ya. Kamu tidak harus menghambakan dirimu kepada hal-hal yang daging suka. Yang daging suka, kita suka. Bukan. Kita bukan hamba dosa. Hari Minggu enak kok tidur terus, enak, ya. Iya, itu daging Bapak Ibu. Tapi roh kita harus bangkit. Akan tetapi kita ini sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus yang diakui oleh semua negara, semua orang di dunia ini. Tapi beda dengan kita. Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka bilang apa? Sebagai nabi dan sebagainya, sebagai tokoh sejarah. Kita bukan sekedar itu, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita telah menerima anugerah keselamatan. Ya, orang yang menerima anugerah keselamatan adalah orang yang harus mengerti tentang hidupnya karena anugerah Allah. Tolak dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tindakan, adalah pikiran, adalah perkataan yang melanggar standar Allah. Allah punya standar khusus bagi orang percaya dan harus kita patuhi. Ya, Bapak Ibu, di gereja sini juga ada standar, ya. Bapak Gembala bilang ini itu juga ada standar-standar. Tuhan juga ada standar, ya, yang harus kita ikuti. Maka dua ciri ini yang harus kita pelajari bersama. Apakah saya ini benar-benar merdeka dalam Kristus? Apakah orang yang di sana benar-benar merdeka dalam Kristus? Atau orang itu kan urusannya dia, tapi kita atau tidak? Ketika kita dahulukan kesukaan Allah, ya, kita pun akan menerima hal yang sama dari Allah. Bapak Ibu jangan bilang gini, masa sendiri yang gereja-gereja terus. Tidak. Kita nggak bisa menyenangkan Bapak Gembala kita dan Ibu, nggak bisa. Kita ini terbatas. Tapi mari kita senangkan hati Allah. Ya, hari Minggu tempat persekutuan di gereja ini mari kita kerjakan untuk Allah. Ketika kita dahulukan kesukaan Allah, kita pun akan menerima hal yang sama dari Allah. Ya, pertanyaannya, Bapak Ibu pernah pegang uang koin kan? Yang ada di tabungan berisi koinnya, banyak tidak koin-koin itu? Kalau koin-koin ini kita kasih penuh, ya, di tempat persembahan ini penuh dengan koin, banyak tidak, ya? Berat tidak? Berat, ya. Kemudian kita buang, kita buang, kita buka kotak-kotak persembahan ini, kita taruh di meja ini, picis-picis kan? Koin-koin penuh tidak di meja ini? Pasti penuh, ya. Google katakan begini, di dunia ini ada 8,2 miliar jiwa, 8,2 miliar manusia. Tetapi apa? Tetapi Allah memperhatikan saya dan saudara. Ya, ada datanya? Ada. Mari buka di Mazmur 33. Mazmur pasal 33. Mungkin Bapak apa ya? Sini Bapak siapa? Ya kaum Bapak lah. Membaca. Sudah, Mazmur pasal 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Bapak Ibu sudah pernah pegang uang 1 miliar? Belum, ya? 8 miliar, apalagi, ya, banyak tidak, ya? Kalau kita dikasih 5 miliar langsung pensiun, ya. Dari 8 miliar manusia,
mata Tuhan Sesungguhnya, Bapak bilang sesungguhnya sungguh mati, maksudnya begitu ya. Sungguh mati, apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, miliaran orang loh. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Bayangkan itu. Siapa kita? Kita adalah orang yang takut Tuhan. Ya. Ada data selanjutnya lagi di Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34 ayat 16. Mazmur 34 ayat 16. Kita baca. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Berarti apa? Allah itu fokus kepada kita. Ya. Seperti air bah ya. Allah fokus kepada Nuh. Ada jutaan manusia pada saat itu. Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesenangan Allah juga melakukan hal yang sama kepada saya dan saudara. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Ya, bukan berarti seperti itu. Ya. Dan 1 Petrus pasal 3 ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 12 katakan begini. Sebab ini dia. Sepertinya pilih kasih ya. Tapi memang Tuhan akan membedakan. Akan ada pembedaan bagi mereka yang cari Tuhan dan tidak cari Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bapak Ibu, baru matanya kepada kita. Ya, sudah tiga ayat tadi ya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tadi saya bilang apa? Meskipun kita takut akan Tuhan, kita tidak terlepas dari masalah. Tetapi ketika kita teriak minta tolong, Tuhan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan sudah tidak ada lagi orang yang bisa menolong saya. Ini kita teriak ya, bukan teriak di toa seperti ini, bukan. Menangis menjerit-jerit. Tuhan, bagaimana kehidupan saya? Dokter sudah vonis begini, Tuhan. Tuhan, ekonomi saya bagaimana? Anak saya masih kecil-kecil. Tuhan, bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan orang tua saya? Tuhan, tolong Tuhan. Bagaimana dengan jemaat saya, Tuhan? Tuhan, tolong. 1 Petrus bilang, Petrus 3 ayat 12 bilang, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi apa? Ada perbedaan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, saya mau tutup renungan hari ini dengan ya, ada sedikit cerita. Ada seorang oma, nenek, ya, opung, ya, opung dengan cucunya, ya. Opung ini punya rumah tingkat di bawahnya sungai, ya. Kemudian cucunya bilang begini, Putet mungkin ya, Putet bilang begini sama opung, opung, saya bosan baca Alkitab Pak. Opung bilang tinggal tiap hari harus baca Alkitab ya Putet, gitu ya. Saya bosan opung, sama saja saya baca, saya juga lupa opung. Kemudian opungnya ini, opung pendiam, tidak cerewet, ya. Kemudian opung bilang,
Kalau dibaca itu tapis-tapis keras tuh apa ya? Yang dari bambu, Bambu. begitu ya? Tapisan, sudah ada tapisan. Kemudian tapisan itu mereka gantung di dapur, ya sudah berdebu, sudah hitam karena masak-masak ya. Kemudian opung ambil, kemudian opung bilang, Butet, tolong ambil air, ya pakai tapisan ini ambil air di sungai di bawah. Opung bagaimana opung bang? Itu nanti airnya nggak sampai sini udah habis. Ambil aja Butet, nggak usah komen. Airnya ya Butet, ya dia pergi ambil air, ya kemudian dia sampai ke opung, dia bilang betul tuh apa kataku opung? Opung nggak ngerti. Ini kan ada bocor-bocornya opung. Sudahlah pergi ambil lagi. Ya dari opung itu tinggal latih dia seberapa kali ini. Dia naik lagi yang kedua kali. Opung nggak ada, setetes pun nggak ada opung. Bagaimana bisa masuk di sini? Sudah, coba lagi tes satu kali. Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat lagi dia jalan dari kali ke dapur. Hal yang sama. Kemudian opung bilang begini. Kira-kira ada perubahan tidak ya? Itu apa? Tapisan itu? Apa ya? Tadi kau ambil hitam bersih atau kotor? Kotor opung. Terus sekarang kenapa? Apakah tetap bersih? Tetap kotor? Tidak opung, sudah bersih. Itulah ya cerita dari ini bahwa ketika kita baca firman Tuhan, mungkin hari ini kita baca kita lupa, ya, tetapi terus baca dengan sendirinya akan membersihkan hidup kita. Kita hampir serupa dengan Kristus. Gaya hidup kita akan berbeda dengan orang lain yang tidak rajin untuk membaca firman. Sebab apa? Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu. Firman Tuhan mengambil kuasa. Dengan kuasa itu kita akan terus bangkit melawan dunia. Kita akan tampil beda dimanapun kita berada. Ya, kita terus berpegang kepada firman. Kita terus tegas dalam kebenaran. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya.